Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai teknik pengkodean data dan sinyal digital, teknik pengkodean data digital dan sinyal analog. Yuk simak videonya. Teknik pengkodean. Teknik pengkodean merupakan suatu hal penting yang harus ada dalam sistem komunikasi data, di mana terdapat suatu proses perubahan sinyal menjadi bentuk-bentuk tertentu yang hanya dimengerti oleh alat-alat tertentu pula. Teknik pengkodean sendiri bertujuan untuk mengubah setiap karakter data dalam sebuah informasi digital menjadi bentuk biner atau agar dapat melakukan komunikasi data dan dapat ditransmisikan. Ada 5 teknik pengkodean dalam komunikasi data. Yang pertama ada BCD atau Binary Code Decimal. Yang kedua ada SBCDC atau Standard Binary Code Decimal Interchange Code. Yang ketiga ada EBCDIC atau Extend Binary Code Decimal Interchange Code. Yang keempat ada ASCII atau American Standard Code Your Information Interchange, dan yang kelima ada Baudot Code. Pengkodean ke bentuk sinyal digital. Untuk menjadikan sinyal digital, sumber data G dalam kurung T disandikan terlebih dahulu menjadi sinyal digital X dalam kurung T. Data digital atau analog akan melewati suatu alat yang disebut encoder, digunakan untuk melakukan penyendian sehingga menghasilkan sinyal digital. Sinyal digital tersebut digunakan dalam transmisi data. Untuk menuju kepada penerima, sinyal akan diubah kembali ke bentuk sinyal asli, baik analog ataupun digital. Digunakan alat yang disebut decoder. Proses perubahan sinyal disebut decoding. Nah, teman-teman semua bisa lihat pada gambar di bawah. Berikut adalah penjelasannya. Proses modulasi ke bentuk sinyal analog. Dasar untuk pensinyalan analog adalah frekuensi yang terus-menerus konstan, yaitu sinyal Fc yang dikenal sebagai sinyal pembawa. Data dapat ditransmisikan menggunakan sinyal pembawa dengan modulasi, yaitu proses pengkodean sumber data ke sinyal pembawa. Semua teknik modulasi melibatkan operasi pada satu atau lebih dari 3 parameter domain frekuensi dasar, amplitude, frekuensi, dan fase. Sinyal input M dalam kurung T dapat berubah data analog atau digital dan disebut sinyal modulasi, dan hasil modulasi sinyal pembawa disebut sinyal termodulasi atau S dalam kurung T. Berikut adalah gambarnya. Teknik pengkodean sinyal. Data digital, sinyal digital, bentuk sederhana dari pengkodean digital dari data digital. Data digital, sinyal analog. Sebuah modem mengkonversi data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat dikirim. Data analog, sinyal digital. Data analog seperti suara dan video seringkali didigitasi untuk menggunakan fasilitas transmisi digital. Data analog, sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh frekuensi pembawa untuk menghasilkan sinyal analog pada pita frekuensi yang berbeda yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Data digital dan sinyal digital. Sinyal digital adalah sebuah jenis sinyal yang memiliki nilai berbentuk digital. Nilai bilangan pada sinyal digital hanya bilangan biner. Bentuknya juga hanya gelombang pulsa. Sinyal digital dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi secara berulang tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas informasi. Daya kerja sinyal digital rendah dan memiliki kinerja maksimal. Berikut ada istilah-istilah berkaitan dengan data digital dan sinyal digital. Yang pertama ada sinyal polar, yang kedua ada sinyal polar, yang ketiga ada data rate, yang keempat ada durasi atau panjang sebuah bit, yang kelima ada modulation rate, yang keenam ada mark dan space. Dan format penyajian sinyal digital dibagi menjadi 7 bagian. Dan bisa kalian lihat
di sebelah kanan, yaitu yang pertama non-return to zero level. Non-return to zero level yaitu memiliki dua tingkat tegangan yang berbeda untuk bit 1 dan bit 0. Tegangan konstan selama interval bit 0, tidak ada transisi atau tidak ada return ke level 0. Lebih sering tegangan negatif untuk satu nilai binar dan positif untuk yang lain. Kode ini digunakan untuk data digital melalui terminal. Bitnya non-return to zero inverted mempertahankan pulsa tegangan konstan untuk durasi waktu bit. Bit data dikodekan sebagai ada atau tidak adanya transisi sinyal pada permulaan waktu bit, yaitu transisi atau dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Permulaan waktu bit menunjukkan binar ke 1. Tidak ada transisi melambangkan binar 0. Contohnya pengkodean diferensial. Multi-level binary atau bipolar AMI menggunakan lebih dari 2 level sinyal bipolar AMI. 0 diwakili oleh tidak ada garis sinyal, 1 diwakili oleh pulsa positif atau negatif. Pulsa binar 1 bergantian dalam polaritas, keuntungan, kemampuan sinkronisasi yang baik. 0 tidak ada komponen DC, pemakaian bandwidth yang lebih kecil sering digunakan untuk alat bantu mendeteksi kesalahan. Multi-level binary pseudo-ternary. Binar 1 diwakili oleh tidak adanya jalur sinyal, binar diwakili oleh pulsa positif dan negatif bergantian. Tidak ada kelebihan khusus dari bipolar AMI, masing-masing menjadi dasar untuk diterapkan di aplikasi yang sama. Berikutnya multi-level binary. Yang pertama, setiap elemen sinyal hanya ditampilkan ke dalam bit 1. Receiver dapat membedakan di antara ketiga level A+, A-, dan 0. Memerlukan daya sinyal sekitar 3 dB. Multi-level banyak menggunakan untuk digital subscriber line atau DSL dan Gigabit Ethernet. Berikutnya biphase Manchester encoding, yaitu memiliki transisi di pertengahan setiap periode bit. Transisi pertengahan bit berfungsi sebagai mekanisme waktu dan data transisi. Rendah ke tinggi mewakili 1, tinggi ke rendah mewakili 0. Digunakan untuk transmisi data dan standar IEEE 802.3 atau Ethernet untuk LAN dengan koaksial kabel dan twisted pair. Dan yang terakhir, diferensial Manchester encoding. Yang pertama, transisi pertengahan bit hanya untuk locking. Yang kedua, transisi pada awal periode bit mewakili 0. Yang ketiga, tidak ada transisi pada awal periode bit mewakili 1. Dan yang terakhir, digunakan untuk IEEE 802.5 atau token ring LAN dengan STP atau twice pair terlindung. Data digital sinyal analog pertama digunakan terutama pada public telephone system. Ada mempunyai frekuensi di kisaran 300 Hz sampai 3400 Hz, menggunakan modem yang mengubah data digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Yang kedua, melibatkan operasi pada satu atau lebih dari 3 karakteristik dari sinyal pembawa, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Ketiga, ada teknik pengkodean yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada amplitude shift gain
yang disingkat ASK. Yang kedua ada frekuensi shifting atau disingkat FSK. Dan yang ketiga ada phase shifting atau yang disingkat PSK. Masuk di teknik pengundian amplitude shifting ada 4 bagian, yaitu 1 biner 0 dan 1 diwakili oleh amplitude pembawa yang berbeda, 2 rentang terhadap perubahan kenaikan secara tiba-tiba, 3 tidak efisien, 4 digunakan pada serat optik, 1 elemen sinyal diwakili oleh pulsa cahaya, sedangkan elemen sinyal lainnya diwakili oleh ketidakan cahaya. Bisa dilihat di gambar di samping. Oke, baik, kita masuk di binary frequency shifting. Ada 3 bagian, yaitu 1 bentuk paling umum dari FSK, 2 nilai biner dipresentasikan oleh 2 frekuensi yang berbeda, 3 lebih tahan terhadap error dibandingkan ASK, digunakan untuk sampai 120 bps pada jalur suara. Radio frekuensi tinggi LAN menggunakan kabel koaksial. Bisa dilihat lagi di gambar di samping. Phase shifting ada 3 bagian, yaitu fase sinyal Krait bergeser untuk mempresentasikan data, 2 binary PSK, 3 busa 2 phase mewakili 2 digital biner. Bisa juga dilihat di gambar di samping. Digital adalah konversi data analog menjadi data digital yang kemudian dapat ditransmisikan menggunakan NRZL, ditransmisikan menggunakan kode selain NRZL. Konversi data analog digital dilakukan dengan menggunakan kode dengan 2 teknik utama, pulse code modulation PCM, delta code modulation DCM. Pulse kode modulation PCM, teori sampling. Jika sinyal sampling secara terus-menerus berada pada tingkat yang lebih tinggi dari 2 kali frekuensi sinyal tertinggi, maka sampling berisi semua informasi dalam sinyal asli. Misalnya data suara 4000 Hz membutuhkan 8000 sampel per detik. Sampel analog yaitu pulse amplitude modulation PAM. Sampel masing-masing sampel diberi kode biner. Lanjut setelah kode modulation DCM. Input analog diperkirakan oleh sebuah fungsi Ricas yang bergerak ke atas dan ke bawah dengan satu level kuantisasi 0 pada setiap interval. Sampel TS mempunyai perkiraan biner karena fungsi hanya bergerak ke atas atau ke bawah pada tiap interval. Sampel dapat mengkodekan setiap sampel sebagai bit tunggal, 1 untuk ke atas atau 0 untuk ke bawah. Pulse kode modulation PCM contohnya seperti di bawah ini. Delta kode modulation PCM contohnya seperti di bawah ini. Pulse kode modulation PCM phase delta kode modulation DCM. DCM lebih sederhana dibandingkan dengan PCM, tetapi memiliki SNR yang lebih buruk. Konferensi data dapat memperbaiki hal ini. DM banyak dibutuhkan dan digunakan pada sinyal digital. PCM lebih dipilih daripada DM untuk sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh frekuensi pembawa untuk menghasilkan sinyal analog dengan frekuensi yang berbeda. Mengapa modulasi sinyal analog? Frekuensi yang lebih tinggi dapat menyebabkan transmisi yang lebih efisien pada media unguide, memungkinkan multiplexing bagian-bagian frekuensi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai sebagai referensi.
Baik, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.